Nah, macamnya itu ada 3 itu Bapak untuk hybrid. Ada micro hybrid, ada mild atau medium hybrid, ada full hybrid. Jelas kalau kita bicara tentang micro pasti di situ kecil. Kalau medium pasti menengah, ya kan? Kalau full hybrid itu hybrid yang sesungguhnya sebetulnya itu Bapak. Yang micro hybrid, ya micro hybrid itu hanya sifatnya membantu sebagai start and stop engine. Jadi powernya kecil, 3-5 kW. Tegangannya juga rendah, karena hanya dipakai start and stop engine. Jadi kan kalau di sepeda motor itu dulu awalnya Vario menggunakan yang namanya RCD. Vario menggunakan RCD itu juga sudah dibilang hybrid tapi micro hybrid. Jadi alternator yang ada di sana pada saat starting berfungsi sebagai motor starter. Begitu mesin sudah hidup, dia sebagai generator. Karena itu hybrid juga demikian. Jadi makanya berfungsi hanya start and stop engine. Dia berfungsi untuk starter engine. Jadi tidak menggunakan sistem starter yang konvensional lagi, tapi sudah menggunakan motor BLDC. Kemudian yang medium, dia dipakai start and stop, kemudian dipakai untuk regeneratif braking dan torsi assist. Yang medium. Dan yang full hybrid ya, tambahan untuk electric driving. Jadi yang bisa electric driving itu berarti sudah menggunakan metode yang full hybrid. Jadi kalau belum full hybrid, dia sudah bisa independen hanya menggunakan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Itu aja kuncinya, kalau kiri-kirinya. Kita bicara mikro itu Bapak. Dicontohkan di sini UR3 sama X7 hybrid. Jadi di sana hanya fungsi sebagai start and stop saja. Jadi kalau dengan beli hybridnya X7 atau R3, UR3 itu tidak bisa driving dengan motor listriknya. Dia drivingnya tetap menggunakan ITE engine. Hanya start-stop engine-nya dia menggunakan sistem kayak di Vario yang pakai RCD. Itu aja. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ilustrasi diagram blok yang ada di sini, Bapak, yang menggerakkan roda itu tetap engine. Sedangkan hybridnya itu komponen yang ada di sini, dia bisa berfungsi sebagai dinamo motor, bisa menjadi dinamo dan bisa menjadi motor, bisa berfungsi sebagai starter, bisa sebagai generator. Makanya berdasarkan hal seperti inilah kenapa kami di sini ngajari teman-teman untuk mengkonversi alternator menjadi motor listrik, supaya alternator yang beredar di sekolah itu bisa dimanfaatkan. Jadi dasarnya dari hal seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa motor yang ada di sini tidak bisa dipakai langsung menggerakkan roda. Itu cirinya yang micro hybrid. Kemudian yang mild atau medium. Kita lihat di sini hanya sebagai pembantu saja, sebagai pembantu saja. Untuk apa? Regeneratif braking, regeneratif energi, ya, sama torsi assist. Selain dia untuk start and stop engine, makanya posisinya ada di sini. Jadi dari engine saya ke motor listrik ini, saya ke transmisi, terus ke roda. Artinya motor listrik itu bisa ikut membantu, tapi tidak bisa independen menggerakkan roda. Intinya di sana. Jadi itu masih kategori medium atau hybrid. Sedangkan kalau yang full hybrid, kita lihat ini yang full hybrid Bapak, ada HEV, ada PHEV. Bedanya sekali lagi seperti yang awal tadi kita sampaikan, bahwa kalau PHEV plug-in hybrid itu bisa dicas dari luar untuk baterai. Baterainya bisa dicas dari luar, sehingga penggunaan baterai juga kelihatan tuh Bapak, bahwa yang PHEV pasti kapasitas baterainya lebih gede daripada yang hanya HEV. Jadi kan tahu saya segede itu Bapak, baterainya hanya 1,3 kWh. Jadi kecil. Makanya kalau jalan dengan full elektrik itu tidak mampu jauh. Tidak mampu jauh. Kenapa kok kecil Pak Zalul? Karena bisa dicas dulu di dalam kendaraan tersebut.
Maka begitu baterai drop, mesin otomatis hidup melakukan charging ke baterai. Baterai sudah penuh, mesinnya mati, jalan elektrik, gula elektrik. Baterai drop, hidup lagi mesinnya. Sehingga mesin tersebut seperti disiksa. Enak-enak hidup, hidup, ya, enak-enak hidup, dulu mati. Hybrid electric vehicle menggunakan kombinasi mesin pembakaran internal dan motor listrik, memiliki baterai kecil dan tidak dapat diisi ulang melalui sumber listrik eksternal. Jika nanti kalau dengan ditanya oleh penguji, terakhir ada ujian, ada malaikat yang menguji, bukan mungkar nakir ya, tapi malaikat yang menguji. Bedanya HIP sama PHIP dengan harus sama. Itu aja. Bedanya bahwa PHIP bisa dicas dari luar baterainya dan rata-rata kapasitas lebih gede daripada HIP. Itu aja cukup sudah. Plug-in hybrid electric vehicle sama menggunakan mesin pembakaran ya Pak, dengan motor listrik juga, tetapi baterai dapat diisi ulang melalui colokan listrik eksternal. Jadi kalau ada dua outlet di sana, yang satu itu untuk diisi bensin, yang satu itu untuk dicas elektrik, berarti dia kategori PHIP. Dan sekarang produk-produk Cina yang PHIP itu sudah mulai bagus-bagus. Ada yang sekali cas dan sekali isi bahan bakar tembus 1.600 kilo. Luar biasa. Kalau beliau mau pulang ke Jakarta dari Malang misalnya, cuma dicas sekali di sini, diisi penuh bahan bakarnya, sudah nggak perlu mampir-mampir ke cas. Luar biasa. Dulu beli LPG keluar dengan 200 km distansi atau jarak tempuh itu sudah orang bilang, wow, ya kan? Sekarang 200 km jarak tempuh itu kayak nggak ada artinya. Kalau saya pakai beli LPG mau ke Surabaya untuk bisa PP dan muter-muter di Surabaya, mikir-mikir dari mana? Kalau pergi pulang udah 200 km, nggak muter-muternya. Berarti saya harus investasikan waktu untuk ngetes. Ya alhamdulillah kalau sekarang di tol itu SPKLU di setiap rest area sudah ada. Nah kalau takut, yang gendong genset aja dibawa di bagasi. Nah ini dari gambar ini kalau kita lihat di Bapak yang di sana itu tidak ada colokan listrik, yang di sini ada colokan listrik itu bisa dicas. Itu bisa dicas. Apakah kalau main di listrik saja tenaganya juga gede Pak? Gede Pak. Apalagi sekarang motor listrik yang digunakan itu rata-rata tembus di atas 300 HP. Bayangkan kalau diesel aja yang biasa tembus sampai 12 ton ya itu 100 PS. Jadi 300 PS itu Pak. Makanya Pak Jubah tadi dari Jakarta bilang kalau kita pakai yang kendaraan listrik ya kaki listrik itu kadang-kadang bisa bikin mabuk. Kenapa? Karena tanyaannya Pak merasa menang secara akselerasi. Kenapa? Karena keuntungannya motor listrik itu torsi sudah tinggi pada putaran yang masih minimal. Sangat beda ya motor bakar. Saya tidak masih ada daya naik di FM tertentu puncaknya kemudian turun lagi. Di idle sangat rendah, ya kan? Idle masukkan gigi, transmisi lepas kopling pelan-pelan pun nggak kuat dia ngangkat, mati lah. Harus dulu digas. Kalau mobil listrik, gigi sudah nyantol, posisi 0 RPM, dengan gas mulai dari koran sudah bisa berhenti. Makanya nggak usah ragu, besok pada saat praktek, ya sambil biasanya kalau sudah punya musik, ya kalau perlu sambil berseken sambil jalan biar bisa tahu. Sambil dicoba juga, apakah hasil akselerasinya itu mengalahkan motor bensin misalnya. Apalagi kemarin saya lihat di sebuah di internet, Porsche mengeluarkan yang dayanya lebih dari 1000 HP motor listrik. Dulu Nissan Skyline ya rajanya power itu 700 HP motor bakar ya. Jadi motor listrik Pak lebih dari 1000 HP kayak luar biasa. Kelihatan kecil tapi dayanya. Nah, ini perbedaan dari HIP sama PHIP Bapak. Nah, Pak izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya kali-kali juga yang
bisa dengar. Dan saya ngapunten Ibu Bapak, belum saya sampaikan. Saya kebetulan saat ini kena tinnitus. Tinnitus itu telinga saya satu itu bunyi terus. Makanya mohon maaf kalau nanti saya nggak dengar juga menjadikan perkeras suara. Kebetulan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk mobil hibrid itu kan ada dua sumber penggeraknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu kapan menggunakan energi yang listriknya, kapan yang menggunakan motor bensinnya. Nah, dari yang PHEV sama HEV itu apakah ada perbedaan dalam waktu atau mungkin perbedaan penggeraknya itu yang kapannya, apakah ada perbedaan? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Kebetulan masuk di sini tadi. Ya. Banyak apa saya jawab pertanyaannya. Apa? Yang satu kemarin, yang satu sekarang. Nah, itu berguna. Kapan? Kalau menggunakan hybrid, yang full hybrid, Bapak, itu ada 3 kategori. Ada yang serial, seri paralel, ya ada yang paralel, ada yang seri paralel. Jadi bekerjanya itu ada yang serial. Serial itu satu contoh dengan kalau tahu Nisaki. Nisaki itu ibarat BEV, baterai electric vehicle, gendong genset. Bekerjanya selalu elektrik, tapi mesinnya hidup. Kenapa? Karena mesin tersebut untuk memproduksi elektrik. Elektrik yang dipakai gerakan motor listrik. Maka dia selalu dua-duanya hidup, tapi jalannya kendaraan itu elektrik. Mesin tidak ada akses sama sekali ke roda. Mesin itu ibaratnya genset yang digendong di dalam kendaraan tersebut. Jadi ibaratnya BEV, baterai electric vehicle yang gendong genset. Itu yang serial. Tapi kalau paralel itu bisa kerja bareng-bareng. Ya kan? Elektriknya bisa jalan, ya kan? Mesinnya juga bisa jalan bareng-bareng. Sama-sama ada akses ke roda. Nah, kapan elektrik itu digunakan? Pada saat jenengan tidak butuh daya terlalu besar dan kondisi baterai jenengan kapasitasnya masih di atas ambang minimumnya, maka elektrik itu jalan. Begitu jenengan akselerasi, jenengan butuh power kan itu kan, maka mesin itu otomatis hidup, dia membantu untuk jalan. Dan sampai kapan mesinnya bisa jalan? Dia sampai bahan bakar habis tentunya. Artinya saat dibutuhkan. Begitu jenengan jalan normal lagi, secara otomatis mesin tersebut mati. Tinggal elektrik yang jalan. Nah, atau jalannya tetap normal, tapi begitu baterai itu sudah turun di posisi ambang batas minimum, secara otomatis mesinnya hidup. Kenapa? Supaya mesin mampu untuk isi baterai sistem elektrik. Makanya saya katakan tadi, mesinnya untuk yang hybrid Ibu Bapak atau bakarnya, terutama yang full hybrid, itu kayak disiksa. Contoh yang enak jalan, baterainya sudah turun, dia harus hidup. Begitu hidup, baterainya sudah tercapai SQT-nya, dia harus mati. Makanya nanti kalau jenengan mau ganti oli yang hybrid itu ada oli khususnya untuk mesin. Karena mesin performanya berbeda dengan mesin yang dipakai non hybrid. Jadi panas tahu-tahu harus mati. Ya, udah mati tahu-tahu harus hidup. Maka bisa terjadi kondensasi di dalam silinder tersebut. Kalau sering terjadi kondensasi, penambahan air, kadar air di dalam oli itu akan meningkat. Oleh karena itu dia butuh oli yang mampu mengabsorb tambahan uap air. Jadi ada oli khusus untuk kendaraan hybrid. Jadi kapannya kita juga tergantung dari power yang dengan dibutuhkan. Jadi kalau misalnya butuh power pasti mesin ikut terlibat. Sama mesin itu terlibat jika kondisi baterainya low. Itu. Atau kapan Pak saya bisa hidupkan mesinnya? Padahal saya mau menginspeksi. Padahal begitu saya start ya, kan mesinnya nggak hidup. Karena kondisi baterai masih ada, masih apa istilahnya di atas ambang batas minimum misalnya. Mesin belum mau hidup. Tapi kapan mesin tersebut bisa hidup? Saya supaya bisa melakukan inspeksi. Ada ritualnya. Jadi kita kalau mau men-starting supaya mesin hidup dalam kondisi mau kita inspeksi,
itu ada ritualnya. Ada ritual itu artinya ada caranya. Tergantung dari masing-masing kendaraan tersebut. Jadi ritualnya itu yang dilakukan di kendaraan tersebut harus dimasukkan posisi apa berapa kali, baru kalau kita start itu sudah mesinnya langsung hidup. Seperti itu. Nanti ada di yang praktik ada ya. Teknik itu kan kebetulan kita punya teknik yang hybrid Pak. Nanti kita juga gunakan Pak. Jadi kan bisa membedakan yang hybrid sama yang non hybrid. Itu kira-kira Pak. Saya sambil apa ya? Pak Tito ya. Terima kasih. Baik, ada hubungannya sama Pak Tito tadi. Saya akan jelaskan yang full hybrid itu Bapak. Itu ada 3 kategori. Jadi kayak rangkaian elektrik. Saya yakin demikian masih ada ingat dengan rangkaian elektrik. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada seri paralel. Nah, rangkaian seri atau yang terhubung secara seri kayak ini. Coba dari gambar ini saja Ibu Bapak bisa perhatikan. Kalau yang hijau itu aliran energi elektrik, yang merah aliran energi kinetik atau menggunakan mesin bakar, motor bakar. Kita lihat Ibu Bapak, ya kan? Yang merah yang dari motor bensin itu hanya menggerakkan generator. Dari mesin tidak ada akses langsung ke roda. Jadi mesin itu hanya dipakai untuk genset, generator set, mesin sama generator. Hasil dari generator tadi diisikan kemana? Ke baterai yang step kedua. Hasil elektrik yang sudah disimpan di baterai dipakai untuk menggerakkan motor listrik yang fase ketiga. Dari motor listrik itu ada energi kinetik lagi untuk menggerakkan roda yang fase keempat. Ya. Jadi kalau sudah bicara seri, dari mesin tidak ada akses langsung ke roda. Jadi kalau bicara seri, dari mesin tidak ada akses langsung ke roda. Itu yang gambar pertama. Kemudian yang gambar kedua itu Bapak, kita lihat paralel. Di paralel. Dari mesin ada akses ke roda, dari motor listrik ada akses ke roda. Tetapi di sini tidak ada proses isi ke baterai, Bapak. Berarti ini pasti menggunakan plug-in PHID. Kenapa? Karena baterai ini tidak bisa diisi oleh generator yang ada di mesin. Karena di mesin tidak dilengkapi generator. Di mesin itu hanya ada mesin, ada transmisi, kemudian akses ke roda, tentunya melalui diferensial, ya kan? Sedangkan yang elektrikalnya dari baterai ke motor listrik akses ke roda. Maka di situ pasti ada yang namanya power speed device. Jadi di sistem transmisinya itu ada penggabungan antara yang dari motor listrik dan dari motor bakar. Supaya apa? Enggak eyel-eyelan, ya kan? Ya kalau terjadi eyel-eyelan kan susah. Mesinnya maunya mundur, motornya maunya maju, dorong-dorong susah. Itu yang paralel itu Bapak. Nah, seri paralel itu menggabungkan dua ini. Kalau yang di seri ya dan di paralel itu Bapak pasti melihat cuma ada satu motor di sana, satu motor listrik. Sedangkan yang di seri paralel di sini ada dua motor listriknya, yang satu sebagai generator, yang satu sebagai motor. Oh di sana kan ada dua Pak Saiful, yes. Tapi yang generator itu hanya fungsi sebagai generator saja. Kalau yang di sini MG1, kalau di Toyota itu istilahnya MG1 sama MG2, motor generator 1 dan motor generator 2. Karena dua-duanya bisa berfungsi sebagai motor dan berfungsi sebagai generator. Contoh ini kalau kita lihat ini Bapak, dari mesin ada power speed device, dia bisa menggerakkan generator, bisa juga aksesnya langsung ke roda. Dari generatornya dia ngecas baterai, dari baterai menggerakkan dipakai energinya untuk motor listrik, dari motor listrik ini juga ikut menggerakkan roda. Ini bisa berfungsi secara serial, bisa berfungsi secara paralel dan seri paralel itu Bapak. Satu contoh, dia hanya berfungsi sebagai elektrik saja. Maka energi dari baterai dipakai untuk motor listrik. Pada fase 5 digunakan untuk menggerakkan roda. Tapi pada saat baterai ini drop itu Bapak, mesin otomatis hidup. Siapa yang menstarter mesin?
itu yang generator ini, karena berfungsi sebagai MG1, motor generator 1. Maka pada saat starter mesin, dia berfungsi sebagai motor, ya kayak ACD lah. Begitu mesin hidup, dia berfungsi sebagai generator untuk ngecas. Jadi 3 kategori ini untuk yang full hybrid, bisa seri, bisa paralel, bisa gabungan seri paralel. Nanti kalau yang punya seri itu, dia bisa ini Pak, seri paralel. Ya. Kalau yang punyanya sana, yang satu seri itu seri yang put-in. Ya, yang paralel yang put-in, yang sana seri itu seperti Nissan Kick gitu Bapak. Nissan Kick itu serial. Dari mesin tidak ada akses ke roda. Dari mesin hanya berfungsi sebagai penggerak generator ngecas ke baterai langsung ke motor listrik. Loh, padahal di situ sudah ada generator Pak Saiful, kenapa masih menggunakan baterai? Kenapa masih menggunakan baterai? Baterai adalah sebagai penampung sementara untuk arus listrik yang ada di sana itu Bapak, yang dihasilkan oleh generator. Kenapa? Kalau seandainya tanpa baterai apakah nggak bisa? Bisa. Iya. Tetapi kalau kita butuh daya motor listrik yang besar, otomatis mesinnya harus bergerak lebih kecil lagi supaya generator mampu mensuplai. Tapi kalau ada penyimpan di sini, gitu, pada saat alternatornya atau generatornya menghasilkan lebih, dia disimpan di baterai. Pada saat motor listriknya butuh sesaat itu lebih, dia ngambil dari baterai, itu yang baik. Ya sama lah dengan di kendaraan dengan yang non elektrik ya Pak. Kan ada alternatornya, kenapa masih butuh baterai? Supaya ada energi yang tersimpan di baterai, sehingga jadinya pada saat butuh contoh dari dia untuk mulai bergerak, butuh starter misalnya, maka masih ada energi elektrik yang tersimpan di sana. Atau pada saat jalan, kelebihan hasilnya dari alternator disimpan di baterai. Kalau sudah baterai penuh, alternator jadinya itu bergeraknya ringan sekali. Tapi begitu dibutuhkan, contoh lampu semua dihidupkan, audio dihidupkan, sistem elektrikal yang lain dihidupkan, otomatis butuh daya besar. Maka baterai sebagai backup. Makanya kalau misalnya alternator tidak butuh, akhirnya baterai lama-lama kan habis Pak. Itu yang sering kali dikatakan takor. Iya, terus kita lihat penjelasan satu persatu itu Bapak. Ini ngobrol Pak Agus. Kembalikan tayangan. Untuk yang paralel itu kan berarti kan penggeraknya ada dari motor bakar dan ada motor listrik. Tapi di situ untuk sistem kelistrikannya tidak diisi oleh motor bakar. Itu Pak ya. Berarti ketika nanti mobil ini berjalan, artinya ada durasinya, sehingga mungkin untuk sekian kali pengecasan itu berapa kilometer gitu Pak ya, buahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang seri paralel, apakah ada mode khusus yang mengatur, karena di situ kan bisa kita buat seri, bisa kita buat paralel atau campuran. Mode khusus yang mengatur kapan kita ingin paralel aja, kita ingin seri saja, atau mungkin kita ingin campuran dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Kapan? Itu ada yang mode full auto Pak, ada yang mode bisa kita lakukan secara manual, kita mau jalan elektrik atau kita mau jalan ini. Tapi tidak semua perlakuan itu pada setiap kendaraan sama. Kita anggaplah yang auto itu pasti ada di semua kendaraan. Auto itu artinya itu. Kalau kita jalan seperti yang saya jelaskan ke Pak itu tadi, jalan dalam posisi power normal, itu rata-rata elektriknya yang menjadi istilahnya prioritas itu. Tapi begitu jadinya mau mendahului, mengakselerasi, kan butuh power lebih. Atau jadinya ketemu tanjakan, butuh power lebih. Begitu pedal gas dengan tidak untuk akselerasi, secara otomatis dari sensor pedal gas tadi, ya, ke multi control-nya tahu engine langsung hidup kembali. Jadi otomatis
Bukan berarti, waduh ini saya mau nyelesaikan, saya on-kan dulu ya, tidak, ya, secara otomatis. Atau pada kondisi isian baterai. Kalau baterai sudah kondisi minimum, maka secara otomatis mesin itu akan hidup. Jadi posisi jadinya jalan normal, misalnya kota-kota jalan normal. Begitu baterai kapasitasnya kita turun karena dipakai pada titik tertentu, ya, mesin akan hidup. Supaya apa? Supaya tidak ada habisan baterai. Jadi di SOT yang paling rendah, otomatis mesin akan hidup. Nah, hidupnya mesin dipakai untuk membantu geraknya roda, juga dipakai untuk atas baterai. Tapi kalau yang paralel Pak, ini kalau jalan elektrik, ya sudah sampai batas baterainya habis, elektriknya nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai jalan engine saja, berarti sampai bahan bakarnya habis, ya kan? Engine tidak bisa hidup lagi. Ini elektriknya yang jalan selama baterai tersebut. Nah, berapa lama jaraknya atau berapa jauh jalan tergantung dari kapasitas baterai. Tergantung dari kapasitas baterai. Kalau untuk yang full elektrik Pak, yang BEV itu yang sekarang dikejar itu konsep 1.000. 1.000. Maksudnya 1.000 itu 1 kali ngegas 1.000 kilo. Itu yang sedang dikejar oleh pabrikan. Apakah sudah tercapai? Baru kendaraan-kendaraan cepat yang sudah menempuh itu. Contoh Mercedes itu sudah sekali ngegas bisa 1.000 kilo. Tetapi yang di pasaran, yang sudah di produk asal, ini sudah banyak yang mencapai sekali ngegas 600 kilo. Jadi sekali ngegas baterai mampu menempuh 600 kilo. Jadi ibaratnya kapasitas baterai itu adalah besarnya tangki kita. Makin besar kapasitasnya, makin besar pula tangki kita. Kalau tangki makin besar, berarti nampung bensin makin banyak, sehingga jarak tempuh kita makin dekat. Contoh misalnya, saya pernah punya jam kabel itu kapasitas 70 liter. Jadi kelihatan kalau pertalite sekali isi 700 ribu. Ya. Nah, tapi pakai pistol saja cuma 33 liter dalam kok penuh. Artinya apa? Begitu saya pakai kondisi normal, jelas jarak tempuhnya lebih panjang 3 lagi. Karena energi yang tersimpan di tangki lebih banyak. Nah, baterai juga demikian. Jadi berapa jauh kalau kita menggunakan yang elektrik, ini tergantung dari kapasitas baterai yang ditanam di sana. Dan kapasitas baterai itu nanti pasti akan mempengaruhi harga jual kendaraan tersebut. Karena kendaraan listrik itu yang mahal sebetulnya di baterai. Baterai. Ini. Baterainya, mohon maaf dulu Bapak, dulu Tesla itu pakai baterai itu. Awal-awal produksinya Tesla itu didirikan 2003, 2004 sudah mewarnai dunia karena dia main di kelas value. Baterainya itu 18650. Dulu ngambil punyanya LG dan punyanya Samsung. Tuh baterai segitu itu kuat Pak, saya kuat. Tapi nggak sendirian ini Pak. Temennya banyak. Model awalnya Tesla itu pakai 6.000 biji baterai ini. Makanya pantas harganya M. Kalau dengan browsing dulu, ini kan baterainya rekor yang lama. Punya LG, punya Samsung, dulu itu harganya 1 biji 120.000. Kalikan 66.000 biji, baterai hatok berapa? Jadi kan disuruh rakit jadi mana-mana semua. Nah, sekarang ya, selnya bukan kecil-kecil kayak gini. Karena kalau gini itu rata-ratanya 2-2,5 ampere hour. Nah, sekarang sudah banyak baterai yang dipakai kapasitas 100, 200, 300 ampere hour. Ini salah satu contoh. Ini 100 Ah. Ya, 100 Ah. Bu Ajit bawa apa namanya power bank. Oh di kamar ya. Artinya bawa. Ya. Kalau pergi-pergi minggat 2 bulan nggak bingung power bank bawa ini. Berapa? Kapasitasnya 100 Ah. Dipakai power bank orang sakaku nggak habis dalam 1 minggu. Nanti Pak Agus ngantongin ini minggat 2 bulan nggak bingung kas. Oh, Pak yang saya berarti yang parah itu tetap yang prioritas adalah yang motor listrik ya. Motor listrik betul. Kemudian nanti ketika bis baru ganti yang motor bakar itu. Kemudian untuk yang ini Pak,
RPM-nya juga bisa mengikuti daya yang dengan butuhkan. Jadi yang pernah dilihat suaranya mesin las yang pakai diesel, orang yang las itu Pak. Begitu las sebenarnya gasnya kan seperti itu. Kenapa? Karena pada saat dengan butuh power, motor listrik yang ada di sini juga butuh energi yang lebih besar, ya kan? Supaya tidak drop energinya diimbangi dengan naiknya RPM dari mesin. Gitu. Saya terus terang aja Pak, sempat punya pemikiran, ini mau kita coba nanti. Mungkin, bukan sempat dia tadi ya, karena di sini tadi ada parkir Mercedes A140. Itu baru dapat kemarin, yang rencana kami dengan teman-teman ini berencana untuk membuat satu proyek hybrid. Jadi konversi tapi versi hybrid. Versi hybrid yang nanti kita juga bisa kan dijadikan bisa seri paralel lagi. Artinya apa? Mesin itu nanti kita manfaatkan untuk ngecas baterai. Tapi kalau butuh power yang tinggi, istilahnya kita jarang menggunakan power yang mesin itu juga masih memungkinkan. Artinya mesin tersebut juga masih bisa digas. Saya tempoh hari terus terang aja sudah ngumpul-ngumpulin Pak di rumah. Terus akhirnya saya batal. Saya pikir mengkonversi sedikit. Tapi modelnya Pak, supaya saya tidak beli baterai terlalu banyak, karena biaya di baterai yang mahal ya toh. Nah, saya ingin beli kalimun atau katakan sirip. Ya. Tapi mesinnya tetap nggak saya bongkar. Mesinnya nanti saya ganti alternatornya yang lebih tinggi, lebih gede, ya, dipakai untuk menggerakkan alternator tadi, terus mensuplai ke motor listrik. Baik. Nah, harapan saya seperti yang dengan pikirkan tadi, mesin ini nggak perlu hidup kencang. Sedikit aja di atas tidur, misalnya maksimum di 1200 rpm, supaya alternator mampu isi. Yang kedua, AC saya nggak perlu berubah lagi, kan sudah ada AC-nya. Ketiga, power steering saya juga nggak perlu berubah lagi, gitu. Ya, dan tinggal tempelin sistem elektrik aja bisa. Itu yang ada di benak saya. Cuma belum lakon gitu, belum lakon. Nah ini mungkin di awal-awal tahun ini atau mulai akhir Desember besok kita akan mencoba mewujudkan dengan Mercedes A140. Jadi kita pasang nanti motornya bentuknya hard motor yang ada di roda. Iya, jadi kita jadikan hybrid. Kita nggak perlu udah banyak di mesinnya. Tinggal alternator aja kita ganti alternator yang tegangannya agak tinggi dan dayanya lebih tinggi. Jadi dipikirkan nanti sistem otomatisasi istilahnya pergantian antara mesin dan elektrik sistemnya. Jadi kalau yang pabrikan Pak itu masih ada aksesnya kenaikan RPM sesuai dengan kebutuhan dayanya. Tapi kalau daya yang dibutuhkan cukup sedikit, dia putarannya stabil. Ya pada saat dengan akselerasi baru ada perubahan. Ini kan saya masih awam di sini ya. Cuma saya nanya. Itu kan saya berpikir untuk penggeraknya. Di penggeraknya ini di situ kan ada tulisannya kan transmisi. Yang satu kan motor, kan begitu ya. Nah, berarti logikanya ini transmisinya secara otomatis bukan transmisi manual yang ceplok masuk siji masuk luru kan begitu ya, bukan ya? Nah, terus di sini itu ada combine antara seri dan paralel. Di situ kan bisa bekerjanya, bisa menggunakan transmisi seperti saya berpikir normal dulu ya, mobil normal yang pakai transmisi itu. Ya, berpikir normal dulu. Yang satu berarti itu kan penggeraknya atau motornya kan harus dipasang di roda untuk bisa bekerjanya. Nah, ada akses ke roda. Ada akses ke roda. Jadi roda itu dipasang motor, logikanya kan begitu. Ya. Sedangkan yang satu untuk transmisinya itu kan dipasang di poros rodanya, bukan dimutar langsung roda kan begitu. Nah, di situ untuk kerjanya berarti apakah kita nanti belajarnya itu berarti ada dua, belajar transmisi sama belajar motornya. Karena kalau saya berpikir kalau itu nanti trouble, momentnya itu antara di situ banyak trouble-nya. Itu sing mati mbok ini motor listrik, mbok sing trouble itu di transmisinya gitu loh. Baik, yang di sini pada gambar ini seakan-akan ini kan berdiri sendiri-sendiri Pak. Pada realnya ya nanti ada kebetulan di Teknoparti itu ada kita punya model potong yang punya Prius Pak, yang sudah ada sistem persis kayak ini, ada MD1, MD2 dan ada power stick. Jadi pada intinya transmisi di sana jadi satu Pak di sini. Dia menggunakan planetar G.
Dia menggunakan planetary gear, jadi menggunakan transmisi otomatis bukan transmisi manual. Jadi supaya apa? Ada sinkronisasi antara putaran motor yang ke roda dan putaran mesin yang ke roda dan putaran motor yang ke roda. Jadi dia menggunakan yang istilahnya di sini power speed device. Itu intinya di sana transmisi otomatis yang menggunakan planetary gear. Dan tentunya kalau kita bicara transmisi otomatis, Ibu Bapak, di sana juga ada one way clock-nya. Jadi kalau misalnya katakanlah putaran motor ini lebih tinggi daripada putaran mesinnya, ya, tidak ada masalah karena di situ ada one way clock. Jadi kita tidak belajar motornya, belajar transmisinya enggak. Cuma di step ini, Bu Bapak, kita fokus pada drive systemnya, pada electric drive systemnya. Kalau transmisinya kalau dibongkar ya kayak transmisi otomatis, isinya ya planetary gear yang ada. Gitu Pak. Jadi kalau di dalam gambar ini, ya kan, kita melihat ini kan seakan-akan dipasang, makanya kalau beliau bilang dipasang di roda. Kan? Ini dipasang di roda, ini ada transmisi yang lalu juga ke roda. Nah takutnya kalau misalnya ini transmisinya masalah kan bisa aja saling mengunci kan gitu, trouble bisa. Ini jadi satu nanti. Barang transmisinya dan power speed device ini menjadi satu. Ini kalau pada sistem yang tidak hybrid Ibu Bapak, itu ada transmisinya, tapi transmisi itu sifatnya hanya reduksi gear saja. Karena dari putaran motor, dia tidak langsung menggerakkan ring gearnya dari diferensial, tapi masih ada reduksi lagi dulu. Ada yang menggunakan gigi miring biasa, ada yang menggunakan planetary gear. Hanya untuk reduksi. Karena kalau mesin Pak, kita lihat di diferensial itu kan rata-rata perbandingannya untuk motor penumpang ya, mobil penumpang itu kan 1/4 kebanyakan. Tapi kalau yang di electric vehicle itu rata-rata 1/10. Makanya direduksi dulu baru menggerakkan gear. Itu. Karena kembali lagi bahwa daya itu hubungannya torsi dan RPM. Kan gitu. Kalau torsinya gede, RPM-nya dia tetap dayanya 0. Nah, maka dia tetap butuh yang namanya reduksi gear. Artinya antara motor dengan motor listrik dengan motor bakar masih ada kemungkinan mereka beda putaran, beda RPM speed atau mungkin justru malah beda torsi dari bisa, betul. Makanya dia diatur di power speed device-nya supaya tidak ada saling menggandoli lah gambaran ini. Contoh lah, kita misalnya berdua antara Pak Agus dengan Pak Budi misalnya lagi ngangkat meja, lagi ngangkat meja. Terus yang satu jalannya kurang, yang satu kenceng, kan otomatis masih gandol. Jadi kemudian ngaso sepulodo. Jadi kalau di depan itu menjadi pulodo di depan menghalangi, di tengah mengikuti, di belakang gandoli. Jadi supaya tidak saling gandoli lagi, makanya dia ada yang namanya power speed device. Coba jangan bayangkan, seandainya ini satu perbandingan langsung ke sini, Bu Bapak, ini juga satu perbandingan langsung ke sini. Pada saat tertentu pasti akan muncul yang beda jauh tadi, sehingga saling gandoli. Contoh, motor listriknya mengeluarkan tenaga besar, kecepatannya tinggi, tapi motor bakarnya lambat. Otomatis motor bakarnya kan diseret sama, atau sebaliknya. Nah, untuk menghilangkan efek itu, maka di sini ada yang namanya power speed device. Itu yang ngatur Pak, yang ngatur berapa sih power yang harus keluar ke roda dari motor listrik atau dari motor bakar. Yang melalui transmisi yang ada power speed device. Itu sudah satu barang. Itu persis yang ada di Scenic. Nanti yang di Teknopark itu ada model motor punyanya Prius sama-sama Toyota. Itu modelnya sama, artinya sistem kerjanya sama persis. Berarti itu kalau di kayak model RV di situ dikasih sensor ya untuk menentukan itu. Nanti masuk ke sistem ECM-nya atau kalau misalnya di mobil injeksi itu kan ada ini sensornya memberi perintah. Betul, ya. Betul, supaya di power speed device tadi bisa menyesuaikan. Betul. Jadi ini pasti ada sensor putaran dan sensor torsinya Pak. Yang di sini juga ada, maka yang istilahnya ngatur transmisi yang ada power speed device-nya tadi itu sesuai dengan inputan dari sensor yang ada.
Iya, ya. Oke, kita lihat satu-satu nih Pak. Ya, kita lihat yang serial, kasih contoh. Ya, mobil hybrid jenis ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Jadi sebagai penggerak utama nih Bapak. Mesin bensin digunakan untuk mengisi ulang baterai, yang nantinya baterai itu digunakan untuk menggerakkan mobil. Makanya kalau saya bilang tadi istilahnya mobil listrik gendong genset. Jadi kalau saya mampu beli misalnya M6, BYD M6, itu kan bagasinya luas Pak, ya kan? Tapi saya kemana-mana takut kehabisan listrik, maka saya beli genset tak gendong, gambarnya gitu, tak taruh di bagasi. Itu kasarnya kayak gitu Ibu Bapak. Jadi mesin itu hanya sebagai penggerak generator untuk mengisi baterai. Nah energi listrik dari baterai itu dipakai untuk menggerakkan motor listrik, baru motor listrik menggerakkan roda dari kendaraan tersebut. Makanya di sini penggerak utamanya adalah motor listrik. Ini yang hybrid seri. Contoh paling nyata di sini yang beredar itu Nissan yang saya tahu. Sebetulnya banyak Pak, cuma mohon maaf karena saya tidak sering lagi keliling ke dealer-dealer, jadi belum bisa bedakan yang mana yang beredar di sini yang menggunakan, kecuali Nissan sudah tahu. Jadi serial sistem. Di sana kita lihat penjelasan juga ada, yang sebelah sana sendiri nomor 1 adalah mesin bensin memutar generator, yang nomor 2 itu generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, ya, kemudian disalurkan ke baterai. Sedangkan yang ketiga, baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik, baru yang keempat motor listrik memutarkan roda. Ibu Bapak, saya pernah, kalau yang Malang sini pasti daerah namanya Conggoran. Ini Pak, orang Conggoran, baik di sini. Pinter ternyata. Jadi tanpa dia punya baterai, bisa ngetes apakah motor tersebut berfungsi atau tidak. Hanya dikompil dengan motor satunya. Karena motor satunya, kalau motor itu menggunakan magnet permanen, Ibu Bapak, kalau dengan kasih arus kan muter menjadi motor. Tapi kalau dibalik dengan muter, dia akan mengeluarkan arus. Lalu yang dikeluarkan dari satu motor tadi dipakai magnet motor satunya yang mau saya beli. Muter Pak. Loh, fungsi gimana? Saya jadi jempol. Mikir saya orang jual bawaan ya enggak, apa istilahnya pengetahuannya enggak sejauh itu, ternyata jauh gitu. Ini iso karena kepepet menurut saya. Pak, minta tolong diambilkan motor yang kecil. Ini Pak, yang kecil ini. Ya, salah satunya yang ini aja. Ini aja supaya saya ada apa ya istilahnya? Bukan bicara TV Ibu Bapak. Pak Ri, jangan menjauh Pak Ri. Pak Agus yang pegang kabelnya ini, Pak Ri coba putar ini. Pegang biasa aja, enggak berat. Setrum. Coba diputar Pak. Ringan atau berat? Dengan Coba yang ini dengan satu kan, 2 kabel. Ya kalau 3 kan kita jadi satu kan, dia 2 kabel satu kan. Pegang Pak Ri yang megang. berat. Berat atau tetap ya? Berat. Ini bukan surat, bukan sihir, Bapak. Ya. Kalau menunjukkan berat tadi kenapa? Karena begitu dengan satukan, ini sama dengan disortkan. Karena arus listrik ada hubungannya short, otomatis kan arusnya besar. Darinya dari sana kuat, maka muternya ini juga berat. Saya tanpa alat, saya bisa tahu lilitan motor ini berfungsi atau tidak hanya dengan menyatukan itu. Nah ini kalau saya gandeng dengan satu motor lagi, ini kita putar, maka motor yang kita gandeng tadi dia akan berputar. Ini Bapak. Ini cuma hanya dibuka enteng, begitu ditutup begini atau ditempelkan, sudah berat. Ya, coba ini Pak Pari sekali lagi untuk pembuktian, tempel Pak, tempel dulu. Coba ditempel tiga-tiganya, lebih berat atau lebih ringan? Tiga-tiganya lebih berat. Artinya 3 fase yang ada di motor itu berfungsi Pak. Nah, ini tadi. Jadi pada saat dia dengan putar, dia berfungsi sebagai generator.
Pada saat saya kasih arus listrik, dia berfungsi sebagai motor. Artinya antara motor dan generator itu sebetulnya satu benda yang sama fungsinya, cuma dibalik fungsi dibaca, ya, dibalik fungsi. Makin kencang jaringan mutarnya, makin besar arus listrik yang dihasilkan. Makanya tadi pertanyaan beliau, apakah statis atau dinamis putaran mesin? Yang paling bagus itu dibuat dinamis, kenapa? Karena mengikuti kebutuhan gaya kita. Sebentar Pak. Iya, Berarti kabel itu kalau tak kasih arus logikanya, arus DC, itu kan DC ya? Ya. Berarti di situ itu langsung berputar dengan sendirinya. Nah, itu nanti di motor ada Pak. Nah sekarang bisa kita buktikan. Ini ada baterai Pak. Pak Yudi masuk Pak Yudi. Rempel ini langsung ke baterai kan terjadi. Ya, dua kabel ini baterai masih ada isinya. Rempel dan perhatikan, peminyaman perhatikan. Bolak-balik tak masalah. Apa yang terjadi? Kabelnya mana Pak? Ya sudah ini sebenarnya. Nah, terus sudah ganti kabelnya, itu Pak. Kenapa cuma gerak terus diam? Satu arus, karena kan belum, kan magnetnya itu kan belum geser lagi, balik lagi. Dan sudah dijawab sendiri loh. Bahwa motor itu butuh yang namanya komutasi. Kalau kita bicara motor, jadinya pasti ingat prinsip magnet. Ya kan? Bu Ajeng sama Bu Sabrila nggak ada tarik menariknya. Kenapa? Karena sangat jenis. Magnet juga demikian. Kalau sejenis itu ada tolak menolak. Saya justru heran kalau seandainya misalnya Pak Bambang kalau tertarik sama Pak Agus itu malah juga ya kan. Nah, pasti tolak menolak. Aku juga demikian. Dan dijawab oleh beliau. Pada saat ditempel sesaat, terus dia bergerak sedikit Pak. Dia dirubah kabelnya, bergerak lagi sedikit dia. Nah diam tadi pas posisi magnetnya sudah lurus Pak. Tidak ada offset antara magnet utara selatan. Tidak ada gaya dorong dan gaya tarik di sana. Karena bebas. Maka motor itu butuh komutasi. Kalau di motor yang beras, ada lamel, ada komutator di sana. Itu yang berfungsi selalu merubah untuk magnet yang ada di sana. Sehingga motor berputar. Nah ini kan namanya brushless. Siapa nanti yang mutar? Ada namanya komutasi elektrik. Itu tugasnya kontrol. Itu nanti kalau sudah masuk di fase motor berada. Dan namanya prinsip kerjanya motor itu dibagi menjadi 6 langkah. 6 step motor prinsip. Itu akan jelas. Nanti sebelum tidur dibuka. Di materi itu ada. Sehingga harapan saya nanti di motor jadi kan sudah nggak bingung lagi. Karena di motor itu sering kan bingung bisa. Apalagi kalau udah bicara kaidah tangan kanan, ada yang sampai gini-gini Pak. Kayak gitu. Jadi sudah dibuktikan sendiri sama Pak Agus ya Pak. Kalau dia arus listrik akan langsung mutar. Kalau ini motor DC yang di dalamnya beras menggunakan beras Pak, yang muter karena sudah ada komutasi dinamis. Tapi karena ini BLDC brushless DC motor, maka dia tidak bisa memutar. Berputar hanya satu step. Pada saat masih ada offset. Kalau sudah tidak ada offset, kita colokkan berkali-kali pun dia tidak akan mutar. Harus ambil, tapi tidak mutar. Karena posisi magnetnya sudah lurus, utara selatan sudah ketemu begini. Dia tidak mau kemana-mana. Tapi kalau ada offset, utara selatan, maka dia akan ketarik. Gitu Pak. Nah, dia sharing Pak. Bagaimana apa sih Pak satu motor itu pada saat praktek yang penasaran? Oh kan, jangan takut. Nanti kalau rusak beli lagi. Kalau saya prinsipnya rusak beli lagi. Yang penting tidaknya dirusakkan. Dan harapan saya sama Pak Lukas, terima bongkar dan terima pasang. Mohon maaf, jangan terus pabrik dibongkar itu tinggal mulai. Saya korban sama Pak Lukas nanti masalahnya. Oke, next. Ini yang pertama itu Bapak. Gak terlalu beda jauh, cuma di sini ada akses dari mesin ke roda.
Kalau tadi dari mesin tidak ada roda, cuma dipakai isi baterai. Di sini tidak ada isi baterai dan mesin. Ini belum betul-betul spartannya, artinya betul-betul mandiri antara yang sistemnya motor bakar dan sistemnya yang elektrik. Tapi tetap Pak, di dalam sini itu bukan istilahnya sesederhana gambar ini. Bahwa ini ada poros yang ke sini, ini poros ke sini. Berarti kalau ini muter, ikut muter sana dong. Kalau ini tidak dinetral, karena dia rata-rata menggunakan automatic transmission. Yang sudah diatur ya di sana sedemikian rupa sehingga kalau jalan cuma elektrik saja mesinnya nggak ikut berputar. Kalau jalan mesin saja misalnya motor bisa dinonaktifkan, nggak takut keputar. Dan yang ini Bapak, kalau jadinya lihat baterai tidak bisa diisi secara internal. Oleh karena itu pasti butuh colokan ke luar. Dan Anda sudah kelihatan Bapak, ya kan? Hybrid paralel atau listrik pada mobil hybrid ini digunakan untuk membantu meningkatkan performa mesin bensin serta membantu menghidupkan mobil. Artinya apa? Start-stop engine dengan itu dari motor listrik yang ada di sana. Tidak perlu lagi motor starter sendiri. Pada jenis ini motor listrik tak bisa bekerja sendiri untuk menggerakkan mobil. Ya, artinya apa itu Bapak? Bahwa dia bukan sebagai penggerak utama. Dia hanya untuk membantu meningkatkan performa. Jadi selama mesin bensin hidup dia membantu. Artinya apa? Kalau kita misalnya untuk akselerasi, dulu dia dibutuhkan daya misalnya 50 kW gitu ya. Ternyata mesin mencukupi 30 kW, yang motor listriknya mencukupi 20 kW. Bekerja bareng-bareng dua orang yang gotokan pijat lagi. Sehingga tenaganya dari mesin itu tidak banyak yang dikeluarkan. Ya. Jika penggunaan bahan bakar otomatis lebih irit. Itu loh Pak. Lebih irit kenapa? Karena dia yang bantu. Bukan berarti mesinnya bagus dong yang untuk hybrid itu karena bisa irit. Iritnya itu bukan karena mesinnya bagus Pak, tapi iritnya itu tenaga yang keluar dibantu oleh motor listrik. Dan anggap aja kalau 50-50 Pak, berarti yang tadinya benar butuh 100 HP dari mesin, ya kan? Maka yang dikeluarkan hanya butuh 50 HP. Otomatis penggunaan bahan bakarnya juga beda. Makanya kemarin sore, saya baru lihat di reviewnya Danjon Pak, melakukan touring Jakarta dan Pasar. Itu ternyata tembus. Padahal di spesifikasinya cuma dibilang oleh ini sekali ngegas dan sekali ngisi sampai penuh itu 1000 kilo plus. Ternyata plusnya itu masih ratusan kilo. Jadi kemarin dengan 1200 kilo sampai dari pasar itu ternyata baterainya itu masih ada, bukan nol, masih ada. Tapi bahan bakarnya sudah habis. Sampai situ bahan bakarnya habis. Itu dari review yang saya lihat di internet kemarin. Kemudian ada beberapa kendaraan itu yang PHEV, karena Danjon itu ada yang HEV, ada PHEV. Gak mahal Pak Ibu Bapak, kisaran 400-an sudah. Nah, sayangnya saya sampai sekarang juga belum bisa beli. Oke, ini contoh Honda CZ. 2 bulan lalu kita dapat kerjaan kiriman baterainya punya CZ. Baterainya ada satu modul yang masalah. Karena kita tahu teknologinya baterai, maka satu modul itu kita ganti. Jadi nggak perlu ganti baterai pack yang relatif mahal. Gitu. Makanya kalau kita tahu teknologinya, contoh Tesla itu pakai 6.000 biji Pak. Ternyata rusak satu. Dan kalau diganti pack 6.000 biji berapa? Kalau diganti satu berapa? Ini contoh punya BGD sekarang banyak pakai grid. Boleh Pak dikelilingkan kalau ini asal jangan itu bentuk temannya. 140 AH. Sama lingkup Pak dengan yang belum satunya tadi sama.
Cuma modelnya memanjang sehingga bisa ditata bagus di lantai kendaraan. Jadi kalau dengan di mobil listrik sekarang kalau pek baterainya dilepas, lantainya bolong. Iya. Karena pek baterai itu sebagai lantai. Nah isinya banyak yang pakai model kayak gini. Nah, Kalau untuk harganya ini per satunya misalkan ganti rusak satu gitu. Ini harganya berapa? kalau harga barunya itu kisaran sekitar 1,2. Harga baru ya. Kalau kita beli peknya bisa ratusan juta. Tergantung berapa kapasitas. Contoh punya semi aja yang hybrid itu kalau beli baterai peknya sekitar 49 juta. Tapi kalau jadinya ganti satu mobil ya itu sekitar 1,7. Jadi kalau kita tahu misalnya dari contoh baby ya, Pak, Bapak milih 49 juta atau 15 juta saya perbaiki. Pasti milih 15 juta. Dengan modal 1,7. Ya kipas-kipas. Nah, itu namanya brain well, menghargai kemampuan otak kita. Bukan kerja keras tapi kerja keras. Ini bekasnya sekitar 500-an dapat yang panjang. Itu saya beri bekas itu contoh. Cuma satu kita punya, yang itu contoh. Dan masih fungsi. Cuma tegangannya beda Pak, karena LFP itu 3,2 volt ratusan. Satunya 3,2. Kalau di mobil itu ada yang pakai sampai 650 volt, 850 volt itu karena dirangkaikan. Bayangin, kesengat listrik DC 850 volt. Gak apa-apa Pak, gak jadi Pak. Masalah Pak. Makanya nanti di K3 itu harus betul-betul diperhatikan. Jangankan ratusan volt, 48 volt itu tadi kalau agak jelas. Langsung dibawa full jadi ya. DC masa itu Loncat. nggak percaya coba sendiri. Tapi disebut kantor masing-masing. Pakai itu sarung tangan Oke. listrik. Sarung tangan. Nah, seri paralel Pak. Bedanya apa dengan paralel tadi? Ini Pak. Jadi kalau paralel tadi tidak bisa ngecas dari dalam, kalau ini bisa ngecas dari dalam. Artinya apa? Ada generator yang mampu mengisi baterai. Kalau yang paralel tadi kan nggak ada generator, hanya motor listrik baterai. Kalau ini ada motor listrik ada baterai dan ada generator yang dipakai ngecas baterai. Ini model yang paralel. Jadi yang hybrid Pak, terus terang aja memang kita bahasa agak cepat ya, sudah tulis nanti kita yang di DIB sama prinsip motor, rangkaian baterai dan BMS itu yang agak detail sedikit ya. Nah, perbandingannya Pak, HEV sama PHEV ya kan? Jelas sumber dayanya mesin ICE dan regeneratif energi. Apa sih kok sering disebut ada regeneratif braking, regeneratif energi dan sebagainya. Itu ada nanti penjelasannya Pak Kabar. Terus plug-in listrik, ICE dan regeneratif energi. Ketambahannya Pak, plug-in listrik. Plug-in, bukan plug-in ya, plug-in sekarang. Plug-in, artinya ini ada colokan listriknya, bisa dicas dari Pak. Kembali lagi ada huruf P di sana. Kalau besok dikejar sama pengujinya, ingat-ingat, kalau ada huruf P itu bisa diput-in, bisa ditolongin. Baterainya kapasitas kecil, kalau ini kapasitas besar. Kenapa? Makanya perlu diisi dari mana kapasitasnya besar. Ya. Kemudian kalau yang jarak tempuh sangat pendek, kalau dia dari kapasitas baterai. Kalau ini relatif panjang, kalau dia dari kapasitas baterai lebih dari 50 kilo sekarang rata-rata. Ya kan? Ya bayangkan kalau Scenic Pak, mobil segitu gede, harga 1,3 kilowatt. Karimun aja kita konversi, itu kita pasang 15 kilowatt hour. Karimun kami itu mampu menempuh jarak 150 kilo dengan 15 kilowatt hour baterai. Nah kalau cuma 1,3 kilowatt hour, kan otomatis jauh lebih kan? Mungkin jalan 15 kilo habis, mesti hidup lagi, isi lagi. Pengisian daya tidak bisa plug-in, ini bisa plug-in, efisiensi bahan bakar hemat dibandingkan kendaraan konvensional. Yes,
Kenapa? Karena dia bantu tadi. Sama-sama mesin 1500 cc, ya kan? Yang tidak hybrid, jarak tempuhnya dengan menggunakan 10 liter bahan bakar misalnya 100 kilo habis. Tapi yang menggunakan hybrid 100 kilo belum habis. Kenapa? Karena energi totalnya tidak hanya dari mesin bakarnya, ada yang bantu yaitu motor listrik. Harga lebih terjangkau, yang ini lebih mahal. Makanya kalau kita lihat yang tadi saya contoh, bukan saya pro-guling tidak, ya, saya tidak menggandoli salah satu merek, cuma yang banyak informasi yang saya gambarkan. Guling, HEB sama PHEB itu selisihnya hampir 100 saja. Dan yang HEB itu kisaran sekitar 305 kalau tidak salah. Tapi kalau yang PHEB itu 430-an. Jadi harganya relatif lebih mahal. Yang PHEB. Kenapa? Karena baterainya kecil. Harga baterainya mahal. Mohon maaf, yang ini aja kalau baru Pak, baru ini masih kisaran 1,2 satu biji. Kami di Karimun itu menggunakan 48 set. Bayangkan, Karimunnya saja dari 50 juta, tapi baterainya dengan BMS dan packingnya hampir 70 juta sendiri. Belum motor listrik dan lain sebagainya. Makanya konversi itu kalau untuk penggunaan pribadi nggak worth it. Tapi kalau untuk dunia pendidikan masih worth it. Karena untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk penggunaan pribadi, contoh dengan punya Karimun, kita konversi seperti itu. Karimunnya sudah harus ada, nilainya lebih kurang 50 sampai 60 juta, tambah lagi uang 100 juta. Baru dapat dengan power 10 kali. Dengan angka 150 juta. Ya kan? Ditambahi 25 juta sudah dapat kanan Pak, dengan power kalau nggak salah 40 kali pabrikan. Nah itu makanya kalau untuk penggunaan pribadi nggak boleh Pak, terlalu mahal karena mahal di baterai. Bukan berarti saya menghalangi jadikan untuk melakukan konversi, tidak, tapi kita sudah tahu konsekuensinya. Nah, banyak orang tanya ke saya secara pribadi ingin konversi kendaraan, itu saya bilang nominalnya langsung diikat dari balik kanan. Karena banyak orang yang nggak paham, dipikirnya mobil listrik pakai baterai, dipikirnya ya baterai mobil itu sendiri sudah bisa digunakan. Yang 12 volt ada yang 50-an, 60-an, dipikirnya pakai itu. Gitu. Banyak juga orang yang lihat Karimun, kan baterai 12 volt yang kecil 40-an atau 35-an. Hebat ya. Pakai listrik itu baterainya cuma ini. Padahal di bawah lantai itu baru baterai yang besar. Coba. Tupai. Oh, tupai.